kebijakannya ada undang-undangnya sendiri sejak tahun 2012. Misalnya pembangunan bandara, pembangunan jalan tol, itu pasti menggunakan skema Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Legitimasinya adalah kepentingan umum. Biasanya kalau pakai kepentingan umum, tahapannya jelas. Tahapannya jelas itu adalah biasanya gubernur menetapkan IPL-nya dulu, izin penetapan lokasi, baru proses konsultasi publik, masyarakat ada yang menerima, ada yang menolak enggak. Kalau yang menolak diberi kesempatan, maka gubernur harus melakukan review. Gubernur habis melakukan review itu keputusannya mau tetap melanjutkan, apa dibatalkan IPL-nya, izin penetapan lokasinya. Nah, kalau tetap lanjut dan dianggap tidak signifikan, maka dia akan lanjut membentuk tim Satgas A, Satgas B gitu. Tahapan-tahapan untuk pengadaan tanah itu biasanya by timeline. Dia sudah jelas dan tetap. Nah, kalau pembebasan lahannya tidak melalui skema Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, biasanya pakai skema sporadis, jadi tawar-menawar antar subjek gitu, keperdataan. Kalau Undang-Undang Nomor 2 jatuhnya menjadi hukum publik karena negara yang berkewajiban melakukan pembebasannya. Tapi kalau lewat skema keperdataan, ya berarti antar perusahaan. Misalnya PT KIPI melakukan negosiasi langsung dengan pemilik lahan. Entah pemilik lahannya hari ini HGU, berarti dia negosiasi langsung dengan PT-nya. Kalau pemilik lahannya masyarakat, dia melakukan negosiasi langsung dengan masyarakatnya untuk bagaimana peralihan hak atas tanahnya. Nah, skema advokasinya juga bisa berbeda antara keduanya. Kalau skema yang kedua, ada skema yang bukan pengadaan tanah, itu biasanya ya tinggal mengkonsolidir diri untuk melakukan penolakan. Maka orang tidak bisa dipaksa karena hukum keperdataan ya tinggal kesepakatan antar para pihaknya. Tapi kalau lewat skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum, undang-undang ini memang 3/4-nya adalah memaksa, hingga ujungnya sebetulnya tanah mau tidak mau harus lepas karena legitimasi kepentingan umum. Inilah yang terjadi misalnya kalau di Jawa, teman-teman ngikutin yang viral terakhir adalah kasus Wadas, karena ditetapkannya lewat skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya pasti itu ujung-ujungnya negara harus memaksa tanah itu Izin harus Bang, lepas. Oke. 1 menit Bang ya. Oke. Ya. Itu persoalan hak atas tanahnya dan skema pembangunannya. Nah, pertanyaan yang lain soal lingkungannya gimana ya? Kita mau nggak mau kalau biasanya yang harus kita lakukan adalah meminta dokumen AMDAL. Nah, dari dokumen AMDAL itu kita periksa secara bareng-bareng gitu. Kalau kemampuan kita memeriksa kurang, kita bisa hadirkan bersama, misalnya akademisi, beberapa guru besar dari universitas untuk memeriksa bareng-bareng apa kekurangan dari situ. Karena di AMDAL itu harusnya dituliskan sebuah industri itu pasti dia akan menyangkut kebutuhan-kebutuhan turunan yang lain. Misalnya satu kawasan industri, dia pasti memerlukan akomodasi lain. Sektor transportasinya di mana, sektor penginapannya di mana. Hal yang mendasar harus dilengkapi dari itu semuanya apa, air, maka dibangunlah skema PLTA dan lain-lain. Kebutuhan kedua apa? Energi, listrik. Berarti apa yang paling memungkinkan dari itu semua. Nah, dia jadi proyek-proyek turunan sebetulnya dari satu kawasan industri itu. Maka sebetulnya bisa dicek semuanya itu di AMDAL, apa hal-hal yang kemudian melanggar dari prinsip-prinsip lingkungan atau yang paling tidak berpotensi sebetulnya berdampak pada lingkungan, itu bisa dicek bersama. Tapi meskipun demikian, dokumen AMDAL itu seringkali juga diakalin gitu oleh beberapa pihak yang sebetulnya bertanggung jawab untuk membuat AMDAL itu. Nah, itu kurang lebihnya, teman-teman. Kalau masuk spesifik ke kasus kriminalisasi, tadi saya kira Pak Edi juga Om Edi udah ngasih banyak catatan tambahan gitu berkaitan sama kasus itu. Memang karena ini intensinya adalah kasus publik, ya kita harus mengkonsolidasikan ulang lagi itu bagaimana kita bisa membuat kampanye dan advokasi dari melakukan pendampingan terhadap satu orang yang terkena kriminalisasi. Tadi udah banyak catatan gitu penggunaan undang-undangnya, undang-undang tahun 46, padahal dia undang-undang darurat yang sebetulnya nggak bisa dipakai. Tapi yang namanya proses kriminalisasi adalah memang aparat penegak hukum itu sebetulnya bertujuan satu, bertujuan hanya untuk membungkam suara kritis dari masyarakat, sehingga apa yang dia gunakan adalah seluruh bentuk celah yang ada, sehingga dia akan menggunakan pasal apapun tuh.
banyak kasus misalnya kita ngadepin di Banyuwangi aksi demo tiba-tiba dituduh komunis karena tiba-tiba ada bendera Paluarit yang kita semua nggak tahu itu dari mana. Kasus di Sulawesi Selatan, orang mengekspresikan dirinya menyobek uang karena uang dari perusahaan ditolak, itu kemudian dipidana karena menyobek lembaran mata uang. Di Cirebon karena bendera merah putih terbalik, dia dipidana karena nggak sengaja bendera merah putih itu terbalik. Seluruh proses kriminalisasi itu intinya memanfaatkan segala bentuk celah pasal yang ada dalam peraturan, entah dia masuk logika ataupun enggak, yang penting bisa membungkam suara kritis dari masyarakat. Itu poinnya, Mas, kurang lebihnya itu catatan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Edi atas penjelasannya. Oke, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, abang-abang untuk kembali mengisi absen yang sudah ada di chat. Nah, selanjutnya ini adalah materi terakhir ya. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu atau kawan-kawan yang ingin bertanya silakan angkat tangannya di Zoom. Nah, ini ada materi terakhir dari Jatam. Ada Bang Seni Ahmad akan menjelaskan tentang siapa sih oligarki yang bermain di kawasan industri Mangkupadi begitu. Kemudian apa riset-riset kepentingan, apa modus-modus yang sudah terjadi di sana, karena beberapa waktu yang lalu ya teman-teman Jatam sudah pernah riset juga ke lokasi di Kampung Baru Mangkupadi begitu. Untuk Bang Seni Ahmad, saya persilakan. Halo, kedengaran. Ya, thank you. Oke, terima kasih Bang Seni Ahmad. Thank you. Mohon maaf ini lambat, tapi mudah-mudahan saya nggak terlalu lama karena di sesi terakhir. Tadi udah banyak disampaikan. Mohon izin juga kepada para ahli juga yang banyak hadir di sini. Terima kasih juga ada dari Jakarta tadi ya, Mas Satrio. Saya nambahkan aja sedikit tadi yang disampaikan Mas Romo soal penghancuran segala macam itu, globalisasi. Mungkin saya share screen sedikit, mudah-mudahan bisa membantu karena saya share screen PowerPoint karena saya nggak punya power dan punya poin, jadi saya pakai slide aja. Kelihatan ya Mas Nasrul? Bang, kelihatan nama-nama. Lanjut Ya. Bang. Jadi saya belum pernah melakukan penelitian apa-apa sebenarnya. Ini data-data Jatam juga yang saya kumpulin. Saya mencoba memberikan bingkai sedikit tadi, sebenarnya nyambung ya, cerita kriminalisasi, cerita KIPI itu sebenarnya satu rangkaian, dia satu bagian. Apa yang disebut Romo itu soal penghancuran karena hampir seluruh tubuh kepulauan Indonesia itu dianggap sebagai wilayah teritori jajahan. Jadi tidak mengenal yurisdiksi sebenarnya. Operasi bisnis pertambangan termasuk mega proyek skala besar seperti KIPI yang terbesar di dunia bahkan klaimnya yang. Jadi dia jauh di Jakarta itu bisa mencaplok wilayah yang ada di timur bahkan di perbatasan dengan Malaysia misalnya di KIPI. Terus KIPI ini ada di mana? Kira-kira inilah proyeknya sebenarnya. Saya memberikan bingkai sedikit. Di barang dagangannya itu hijau. Ada transisi energi, ada energi baru terbarukan, dagangannya itu kira-kira hijau. Ini yang selalu dijual oleh rezim kepada investor Cina, Jepang segala macam. Kalau ingat ada pertemuan penting G20, ini juga yang dijual di G20 Bali waktu itu. Ini sebenarnya satu juga cerita dengan disebut tadi di pengantar Kang Maman dan Romo Rudi soal PLTA yang katanya hijau juga sebenarnya, PLTA Kayan dan Mentarang. Karena ada 3 proyek PLTA yang sebenarnya berebut untuk investasi untuk menyalurkan ke kawasan industri hijau ini. Nama proyeknya inilah kawasan industri Tanah Kuning kalau disebut di dalam proyek PSN. Barang ini sebenarnya cukup membutuhkan lahan yang besar ya, bahkan ada beberapa kali perubahan. Ada berbagai macam jenis industri hadir di sana. Jadi bapak ibu nelayan petani sebenarnya sedang berhadapan dengan sebuah industri besar yang juga kita sebut sebenarnya kebutuhan urbanisasi industrial.
untuk melayani urbanisasi industrial. Ada berbagai macam zona industri, dan ini tentu saja ada limbahnya segala macam. Ada industri petrokimia segala macam, itu dari mengolah dari minyak bumi segala macam. Ada industri baja macam-macam hadir di sana atas nama industri hijau. Jadi apa yang dihadapin Bapak Aris sebenarnya suatu perbuatan mulia juga sebenarnya. Kita harus memberikan hormat bahwa mereka, Pak Aris dan kawan-kawan di Mangkupadi berjuang untuk tanah leluhur kalau disebut kata Romo tadi. Jadi ada sekitar 9.000, bahkan ada nanti terus meluas 16.000 hektar. Terakhir bisa jadi 30.000 hektar yang selalu disebut sama pemerintah yang ada di Jakarta. Ini gambar di Tanah Kuning dan di Kampung Baru Mangkupadi. Ini kita dari cerita industri besar ini sebenarnya ada cerita juga soal nelayan pasorong, kata orang di sana, itu nelayan udang rebon atau udang hambaring. Ada nelayan bagan segala macam yang sebenarnya harus berhadapan juga dengan mega proyek industri, termasuk kelompok perempuan yang mengolah ikan asin atau ikan teri. Ini baru cerita di soal Mangkupadi. Tadi disebut ada BCAP segala macam. Kalau modusnya saya pikir kelihatan sekali ya. Tadi Pak RT kalau nggak salah sudah menceritakan bagaimana ada operasi BCAP yang sudah ada HGU, kemudian membeli, mengambil tanah. Nah, itu sebenarnya nanti kita bicara soal BCAP ini apa kepentingannya di dalam industri KIPI. Kenapa HGU segitu besar mau dijual ke KIPI segala macam. Bahkan ada angkanya. Saya lupa berapa triliun yang dilepas ke KIPI. Sebenarnya orangnya itu juga. Jadi ada ekspansi energi bisnis di dalam para orang-orang di dalam ini. Ini kira-kira lokasi yang disebut-sebut di awal tadi. Saya nambahkan soal RT RW tadi mungkin belum disebut. Sebenarnya ini RT RW Bulungan, saya coba ambil data dari Jatam. Ada 3 blok kawasan industri sebenarnya. Kenapa RT RW Bulungan ini dipaksa direvisi? Dengan bahkan disiapkan angka 5 miliar untuk merevisi undang-undang. Bahkan instruksi dari Jakarta itu kalau kurang, kalau bisa dipercepat, ada perpres segala macam. Jadi memang disebut situ ada kawasan perkebunan, ada kawasan pemukiman segala macam, itu sangat beresiko dengan kawasan industri skala besar seperti ini. Jadi umur RT RW Kabupaten Bulungan itu 2018. Jadi sebenarnya belum capai 3 tahun. Sebenarnya kalau secara aturan itu belum bisa direvisi. Direview aja mestinya harus menunggu 3 tahun. Ini memaksa untuk direvisi. Jadi ini semua ada itulah mempermulus kira-kira begitu. Lalu kita coba ke Mangkupadi. Yang bapak-bapak, ibu-ibu tadi termasuk Bapak Aris alami. Ini kira-kira kampungnya di mana dia ada di salah satu. Ini dari cerita besar kawasan industri baru di wilayah Kampung Baru memang yang beroperasi. Tapi sudah segitu dahsyatnya apa yang dialami warga sebenarnya. Termasuk tadi disebut dilarang pasang bagan kalau nggak salah tadi. Selain itu juga nih soal rencana zonasi. Jadi ada RT RW itu di darat Bapak Ibu, dan kalau di pesisir itu ada namanya rencana zonasi wilayah pesisir. Jadi ada tata ruangnya laut lah kira-kira begitu. Disebut itu sebenarnya kawasan itu adalah wilayah tangkap, wilayah nelayan segala macam, budidaya di wilayah kawasan ibu sehari-hari di sana. Bahkan disebut di dalam RZWP yang sudah diterbitkan itu Perda Kaltara itu di situ merupakan wilayah konservasi. Ada zona wilayah perlintasan pesut segala macam, penyu. Jadi migrasi segala macam. Jadi betapa pentingnya. Jadi bukan hanya manusia dan termasuk non manusia juga akan mengalami daya rusak dari mega proyek KIPI. Saya cepat aja mungkin ya karena sudah terlalu malam. Ini kira-kira yang disebut Kampung Baru yang Bapak Ibu tadi sebutkan, kira-kira ini kampung yang baru. Ini lahan yang sudah dibuka melalui citra satelit. Ini tampak udaranya, kira-kira fotonya begini. Jadi ada ratusan hektar hutan mangrove yang sudah dibabat habis. Bahkan sudah ada 2 jeti itu melakukan reklamasi penimbunan
Bahkan disebut itu sampai 3 kilometer menjorok ke laut karena lalu lintas kapal-kapal besar untuk logistik dan material lainnya. Nah, ini yang kejadian di lapangan, ada banyak sekali simbol-simbol yang sebenarnya mengancam dan menakutkan bagi kita yang mau melintas ke Kampung Baru segala macam. Ada patok tanah segala macam, jarang masuk, jarang membangun, semua larangan yang sebenarnya ini adalah ruang hidup Bapak Ibu yang sudah dari dulu Bapak Ibu lalui. Jadi apakah kehadiran investasi ini memang sebenarnya kegembiraan atau sebaliknya ancaman. Jadi nanti kita lihat ada apa maksud di balik logo-logo ini. Kira-kira begini, kalau tadi disinggung soal oligarki. Oligarki itu apa? Oh ya, kira-kira mereka yang menguasai lah ruang hidup kita, ekonomi kita. Ada banyak sekali. Tadi disebut misalnya kenapa ada Adaro bermain di situ, ada Garibaldi Thohir, saudaranya Erick Thohir bermain di situ. Karena dia salah satu direktur dari BCAP, ada disebut tadi PT Energi Kayan segala macam atau PLTA, semuanya adalah orang-orangnya itu juga yang masih bermain. Ini pasti penelusuran awal saya. Ini Adaro itu grup energi terbesar juga, ada tambangnya, energinya termasuk aluminium dia juga. Ini orang-orangnya yang kita hadapin saat ini. Bahkan bukan hanya di KIPI sebenarnya, di wilayah tempat misalnya di Kalimantan yang lain, Kalimantan Selatan, termasuk mungkin kalau ada yang pernah mendengar Bapak Juanda Lesmana, dia orang Kalimantan Utara pasti familiar dengan nama ini. Dia juga salah satu pemilik dari grup Kayan KPP yang kalau dilihat di sini ada 3 sebenarnya pengelolanya dari KIPI, yaitu KIPI sendiri, PT KPP, dan ISI, Indonesia Strategis. Dan di bawahnya tadi sudah saya sampaikan, bahkan ada Direktur Toba Bara Sejahtera, perusahaan milik Luhut, itu juga bagian dari KIPI. Direktur dari energi untuk PLTA juga salah satunya adalah pemilik saham dari pengelola KIPI. Jadi ini kira-kira yang kita hadapin saat ini, di wilayah tempat lain juga begitu. Jadi tidak ada transisi energi sebenarnya, yang ada ekspansi energi, yang ada adalah penghancuran dan atas nama urbanisasi industrial. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Hairul dan kawan-kawan PLAI. Oke, terima kasih Bang Suni Ahmad sudah menjelaskan juga, sudah menyampaikan juga terhadap siapa saja di oligarki ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi terakhir atau diskusi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan atau sanggahan, silakan angkat tangannya di Zoom, di chat maksud saya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberi sanggahan atau tanggapan. Pak Haling itu, Pak Haling. Oke, ada Pak Yanong. Silakan Pak Yanong. Disebutkan Pak nama, asal, kemudian tujuan pertanyaan. Siapa gitu. Pak Yan, silakan. Mic-nya Pak. Masih di mute itu Pak. Mic-nya Pak. Oh ya, oke, udah. Halo. Silakan nama, ya. Kemudian tujuan pertanyaan. Ya, saya langsung saja. Sebenarnya kan masalah yang disampaikan oleh narasumber kita itu kan sebenarnya bukan hanya zaman pemerintahan sekarang, itu semenjak dari Orde Baru, ganti rezim ke rezim sampai sekarang kan. Justru dari rezim Orde Baru sangat berbahaya, dan kita hanya disuruh jadi pemadam kebakaran. Lembaga-lembaga yang ada, aktivis, LBH, segala, semua itu kan jadi pemadam kebakaran dan tidak didengar. Jadi statement dari para narasumber tadi adalah,
sudah kita dihancurkan, masyarakat sudah dihancurkan. Dua, mereka bikin aturan tapi mereka tidak nurut dengan aturannya. Nah, itu juga yang kita para aktivis itu bunyikan dengung. Sinyal tuh Yan Ngo, sinyal. Apa ya? Sinyalnya kurang bagus. Gimana, kita skip dulu ya? Skip dulu itu. Ya, skip dulu. Hilang tuh Mungkin sinyalnya bisa tuh. lanjut ke Kak Nina dari Kaltim. Silakan Kak Nina, perkenalkan diri dan dari mana gitu. Baik, terima kasih Bang. Saya Nina dari Kaltim. Izin mau tanya juga nih pendapatnya Bang Rudi, karena tadi tertarik dengan penjelasan Bang Rudi. Ini kan IKN dan KIP ini udah terjadi di Kalimantan Timur, apalagi khususnya IKN ya Bang ya. Ini sudah terjadi, sudah besar biaya yang sudah dikeluarkan. Jelek banget jaringan di sini. Halo, Bang? Ya. Jadi, saya bisa lanjut ya Bang ya? Lanjut Kak, lanjut. Itu tadi, saya tadi terputus tadi, masih bisa lanjut kayak nih. Tunggu dulu Pak, biar dulu yang Kak Nina tadi. Sebentar, Ya, nanti selanjutnya. Oke. Silakan Kak Nina. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin kembali ke IKN ini kan udah terjadi, anggaran begitu besar juga sudah tergelontorkan di Kalimantan Timur. Nah, ke depan apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai penggerak dan juga metode seperti apa lagi untuk menyadarkan masyarakat Kalimantan Timur khususnya, apalagi berkali-kali sudah terjadi deklarasi pendukungan dan lain sebagainya. Mungkin juga dari beberapa hasil yang kita dapati di tengah masyarakat, kenapa mereka mendukung? Alasannya kan memang tergiur dengan katanya ekonomi Nusantara yang bisa berkembang ketika nanti IKN akan hadir di Kalimantan Timur. Alasannya kenapa? Karena katanya semakin ramainya orang-orang yang akan didatangkan, jutaan orang itu yang akan didatangkan ke Kalimantan Timur, maka dampak ekonomi untuk wilayah Kalimantan Timur akan berkembang. Sedangkan untuk masalah lingkungan dan dampak-dampak alam dan juga budaya adat yang akan musnah seperti yang dijabarkan oleh Bang Rudi ya tadi ya. Nah, itu tidak ada yang bisa menerangkan secara detail begitu. Ini mungkin menjadi PR penting juga, begitu juga dengan Walhi yang memang hari-hari mungkin bisa saya ajak diskusi teman-teman Walhi, mungkin memang juga sekarang Walhi ini saya bingung juga mau diskusi tapi kayaknya lagi stop dulu atau bagaimana begitu. Jadi kami kekurangan bahan seperti itu, Bang. Nah, ini metode ke depan kawan-kawan ini ada banyak teman-teman aktivis lingkungan di sini. Apa sebenarnya yang ke depan harus dilakukan oleh kawan-kawan untuk kembali mengampanyekan masalah IKN tersebut, dampak-dampak besarnya. Itu dari saya, Bang. Terima kasih. Terima kasih Kak Nina. Singkat juga pertanyaannya untuk Romo Rudi. Mungkin langsung bisa ditanggapi. Baik, makasih. Tapi Yan Ngo tadi masih nunggu tadi itu. Ya, Tapi gini untuk Nina, sebenarnya agak malam ini karena sama-sama dari Kaltim, mungkin kita bisa ngobrol. Tapi intinya begini, Pak, bahwa sebenarnya sounding narasi mengenai IKN itu kan didengungkan berat sebelah. Jadi informasi yang berat sebelah maksudnya adalah bahwa itu didengungkan dengan begitu indah oleh kelompok-kelompok rezim negara dan pendukungnya. Padahal sebenarnya juga ada proses-proses yang berjalannya itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi oleh sebab itu sebenarnya kekuatan-kekuatan penyeimbang NGO itu harus tetap dalam posisi untuk mengkritisi proses-proses itu. Contoh-contoh konkret di IKN itu sebenarnya bahwa kelompok-kelompok yang mesti mengkritisi yang proses sedang terjadi di sini, termasuk penghancuran masyarakat adat di wilayah Ring 1,
ring zona-zona penyangga di IKN itu yang mesti kita lihat dan kita informasikan sebagai informasi tandingan, karena selama ini yang didengungkan di media-media itu adalah informasi-informasi yang seolah-olah IKN itu prosesnya lancar saja. Jadi artinya sebenarnya memang harus dikawal sedemikian rupa dengan kekuatan-kekuatan NGO yang ada untuk menyatakan bahwa proses-proses pembangunan di IKN dan termasuk di KIP itu berjalan dengan sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang harus dipenuhi oleh negara. Dan negara juga harus hadir ketika ada proses-proses marginalisasi. Nah, proses-proses kriminalisasi itu di IKN juga sudah terjadi. Sebenarnya kalau ada waktu lain kita bisa diskusi mengenai hal itu. Jadi artinya sebenarnya harus ada kekuatan penyeimbang, kekuatan pressure untuk melakukan counter informasi mengenai proses-proses yang sedang berlangsung mengenai IKN ini. Karena ada banyak informasi yang tidak disampaikan, ada informasi yang tersembunyikan dari proses-proses IKN itu. Saya rasa begitu. Tadi Yan kok masih nunggu? Yan, lama nggak jumpa nih. Apa kabar? Tambah Silakan Bang. Ya. Oh, lanjut Ya, lah. oke. Ya. Jadi jaringan di sini 12 tuh. ya, jaringan sini tidak bagus. Sekarang 10:30. Mudahan baik. Oke, lanjut. Selanjutnya. Artinya gini, saya setuju dengan Pak Rudi. Artinya semua yang disampaikan materi itu ini tidak mesti saya bertanya, tapi saya hanya mendukung apa yang disampaikan oleh para narasumber. Itu udah tahu semua bahwa penghancuran, pemerintah tidak taat pada komitmen aturannya dibuat, itu kita setuju gitu. Nah, cuma langkah yang akan kita buat tadi itu untuk mengadvokasi sebagai pembanding supaya kesadaran masyarakat itu bertambah, apa yang harus kita lakukan gitu. Itu yang penting. Apakah kita hanya sekedar advokasi, memberi informasi yang benar ke masyarakat, pembenaran pemberdayaan ke mereka, atau justru juga mendampingi mereka menuntut hak ganti rugi gitu. Yang masyarakat itu inginkan hak ganti rugi yang seimbang, yang mahal gitu. Mereka mungkin tidak melihat dari segi lingkungannya. Mereka belum baca ke sana, walaupun itu sangat penting, lingkungan, budaya, sosial itu sangat penting gitu. Nah, tugas jaringan ini membentuk apa yang harus dilakukan, bukan hanya untuk di KIPI, tetapi di Sungai Kayan. Nah, di Kaltim masih mendingan banyak aktivis selama ini memperjuangkan hak masyarakat. Di utara selama ini, kan ada baru di 5-6 tahun terakhir ini yang masuk ke utara kan sekarang. Nah, coba berapa lembaga nasional, internasional, nasional. Bermasalah lagi nih jaringannya. Jaringannya Yan. Mungkin musim durian itu jaringannya jelek gitu. Ya, lagi di kampung beliau ini. Iya. Bau durian jadi tidak kuat jaringannya tuh. Kena blok dia. Ya, kena blok durian tuh. Di mana ada yang lain? Paling mungkin Pak. Ya, banyak sungai kita lihat di sungai. Masih nyambung. Sungai Kayan. Di Sungai Kayan ini kan sebelum ini lebih parah lagi. Sawit-sawit masuk sejak 2005, itu masyarakat ditekan sama aparat, bukan membela masyarakat. Akhirnya mereka lihat lahan mereka itu hanya 500.000 1 hektar. Tapi kan ada aktivis yang mendampingi mereka, akhirnya takut, akhirnya menyerahkan lahan ribuan hektar hutan adat masyarakat hak milik itu ke perusahaan sawit selama yang puluhan hektar, puluhan jumlah perusahaan sawitnya. Nah, KIPI kan baru itu terbongkar. Lalu banyak kasus yang di utara ini yang tidak teradvokasi, yang tidak terpublikasi. Nah, jadi saran saya, karena banyak pakar yang masuk malam ini dalam lembaganya, mari kita buat lembaga yang memang mendampingi masyarakat di utara ini gitu, secara keseluruhan, bukan hanya
per kasus saja, bisa mendampingi kayak pasukan merah mendampingi Pak siapa itu, ya mungkin salah menyeluruh gitu. Saran saya dibikin satu forum yang akan mendampingi masyarakat di utara gitu. Teman-teman yang hadir malam ini semua bergabung mendukung masyarakat di utara, baik di KIPI maupun di PLTA Sungai Kayan. Mungkin itu yang dari saya gitu. Jadi apa yang sampaikan para narasumber itu sangat-sangat bagus. Mungkin itu aja. Terima kasih. Izin moderator. Oke, terima kasih Bang Yanyo. Mungkin ada lagi yang mau, tadi lebih kepada mendukung ya argumentasi, jadi tidak ada pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya? Sudah. Izin. Oke, siap. Baik, terima kasih moderator dan kawan-kawan yang ada di dalam meeting Zoom pada malam hari ini. Saya berterima kasih dan saya banyak kenal dengan teman-teman pemikir serta ahli hukum yang ada di sini. Kami dari Pasukan Merah mengharapkan seperti ini. Pasukan Merah yang terjun langsung ke lapangan menghadapi gejolak yang sekarang ini menjadi tren dan viral sekarang ini. Kemudian kami mungkin kita bisa membuat satu aliansi dari pakar hukumnya, dari segi penelitian lain. Jadi kami dari Pasukan Merah beserta pasukannya itu terjun langsung membuat move di lapangan, membuat gerakan supaya ada respon, ada sikap. Pertanyaan saya, bagaimanakah caranya supaya aspirasi kita ini bisa didengar para yang bisa mengambil keputusan dan kebijakan? Karena upaya yang kita lakukan selama ini cuma minta dimediasikan kepada pihak yang bisa mengambil keputusan, sehingga keinginan aspirasi masyarakat ini bisa terrealisasikan dan harapan mereka bisa terpenuhi terkait masalah ganti untung lahan yang sampai saat ini simpang siur harga dan keputusan dari pemerintah atau dari perusahaan atau dari pihak mana, tidak ada kejelasan. Yang seyogyanya mengacu kepada harga NJOP. Itu sudah tidak seperti yang kita lihat saat ini. Nah, untuk itu saya berharap dalam pertemuan pada malam hari ini ada satu kesimpulan yang bisa kita tuangkan dalam satu keputusan bersama. Langkah apa yang harus kita lakukan saat ini supaya Pasukan Merah itu ibaratnya tinggal memukul gong atau memicet knop supaya knop ini boom meledak langsung. Pihak-pihak inilah yang ahli-ahli inilah yang ikut berbicara supaya permasalahan di dalam itu bisa kita selesaikan bersama-sama demi kepentingan masyarakat yang tertindas dan yang dirampas paksa oleh hak-haknya yang sampai saat ini tidak ada kejelasan status lahan mereka masing-masing. Nah, itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon pemikiran dari teman-teman yang ada saat ini. Dari kami Pasukan Merah siap menjadi garda di depan. Kalau perlu membuat gerakan seperti apa, Pasukan Merah siap. Demikian. Terima kasih dari narasumber dan yang lain-lainnya atas waktunya. Oke, terima kasih Pak dari Pasukan Merah tadi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya barangkali atau memberi pernyataan atau sanggahan barangkali. Izin Pak, izin. Dari Paling. Siap Pak Aling. Iya, lanjut. Oke. Saya lanjut Siap, lagi nih Pak. Ya, Paling lanjut. Ya, saya dari Mangkupadi mewakili teman-teman dan keluarga di sini. Mungkin saya meminta kalau bisa bahasa Pak Jokowi kemarin di lapangan
bahwa itu aman-aman saja, mungkin itu bisa diklarifikasi di media. Karena itu tuh sudah tersebar kemana-mana. Tapi pada faktanya di lapangan sangat bermasalah besar dan banyak intimidasi. Itu perlu diklarifikasi di media, Pak. Bahasa Pak Jokowi itu aman-aman saja. Karena faktanya tidak aman-aman saja. Banyak masalah besar. Bukan hanya Pak Aris. Masih banyak masalah yang terjadi sebelum Pak Aris. Contoh Pak Ahmad Tang. Kayu ditangkap. Tapi lahannya disuruh bebaskan kalau mau dilepas. Itu yang terjadi sekarang. Sebelum Pak Aris. Dan juga yang saya sesalkan sama Pak Gubernur sama Bupati. Bupati sama Gubernur sangat tahu permasalahan di Mangkupadi ini. Tapi kenapa mereka berdua di samping Pak Jokowi diam saja seketika Pak Jokowi mengatakan aman-aman saja. Jadi kita perlu juga kasih teguran sama Pak Gubernur, sama Bupati. Ini yang kita harus lakukan. Kalau masalah mediasi, saya minta maaf. Kalau mau mediasi cuma di Bulungan, itu percuma saja, Pak. Kami sudah bertahun-tahun ini mediasi di desa, di kabupaten, itu tidak ada manfaatnya, Pak. Terkecuali kita mediasi di pusat. Nah, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan, Pak. Kalau memang itu bisa dimediasinya di pusat, di pusat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haling. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Boleh saya tambah sedikit? Oh Bang, halo Bang. Oh, mungkin Pak Ismantri dulu. Oke Sekalian. Bang. Ya terima kasih. Ini saya lumayan jauh juga, saya di barat. Ada di Catalino nih. Di Kasaruga, Oh, siap. Pasar Jubata. Ah itu, kalau suka merah tahu itu. Ya, saya berpendapat begini ya, dalam konteks ini dan saya simak baik-baik. Hanya belum ada langkah strategi kita itu seperti apa yang akan kita lakukan dalam konteks kekisruhan yang terjadi hari ini di tingkat masyarakat. Nah, saya bisa menyarankan bahwa pengalaman sebelumnya kalau di sini Kalbar itu harus memang ada konsolidasi yang kuat, didukung oleh data. Nah, data yang penting itu, data untuk diargumentasikan. Dan data itu juga akan dipakai untuk melakukan aksi-aksi yang lebih lanjut gitu. Karena pendekatan-pendekatan yang sifatnya menjurus kepada aksi itu akan lebih berat, malah dia akan lebih menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan kita. Maksud saya adalah untuk awal ini kita siapkan satu konsolidasi yang kuat, investigasi yang kuat untuk mendapatkan informasi dan data-data yang cukup untuk kita naikkan lihat udara atau tadi disebut dengan media dan sebagainya, ataupun dari sisi menampilkan untuk dibicarakan tingkat nasional, daerah dan seterusnya, ini selalu dilakukan oleh kita yang di Kalbar untuk menghadapi persoalan yang sering terjadi terkait dengan tenorial itu. Kami memang di sini sekarang udah melakukannya udah seperti itu, tidak lagi kita harus melakukan kontak yang begitu yang bisa menimbulkan sesuatu yang negatif di tingkat lapangannya sehingga timbullah kriminalisasi baru. Ya, seperti itu aja Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang Sumantri. Mungkin ada tanggapan dari Bang Edi mungkin? Saya izin masuk sedikit. Oke, silakan Bang Edi. Ini kan proyek besar ya.
Ini proyek besar, melibatkan aktor yang banyak ya. Jadi aktor atau perusahaan yang dihadapi warga di lapangan itu adalah aktor yang paling kecil gitu. Nah, selain itu kan teman-teman harus melawan presiden, harus melawan aparat, harus melawan investor malah yang mendanai proyek-proyek itu kan. Nah, maka kata kuncinya warga tentu tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Karena yang dilawan itu bukan hanya satu orang, itu melibatkan banyak pelaku gitu kan. Nah, kita perlu merancang sebuah strategi advokasi bersama, baik di tingkat lokal atau di region. Misalnya join antara Kaltara dengan Kaltim, di teman-teman di nasional di Jakarta apa yang bisa dilakukan. Nah, bahkan teman-teman yang punya jejaring internasional, karena proyek itu kan melibatkan pendana-pendana juga dari internasional, dari global. Nah, sementara kalau gerakan teman-teman hanya kuat di level tapak, di lokal, maka menurutku itu gongnya tidak akan terlalu besar, karena yang didengar itu hanya aktor-aktor lokal. Nah, kita maunya kasus ini harus menjadi kasus besar gitu, harus menggaung sampai di level nasional, bahkan menggaung di level internasional. Jadi penyokong-penyokong dana untuk proyek itu, mereka perlu tahu bahwa dana yang mereka gelontorkan itu adalah digunakan untuk menindas rakyat, untuk merampas rakyat gitu. Jadi serangannya harus segala arah gitu, bukan hanya ditujukan ke perusahaan yang merampas lahan warga, tapi harus ditujukan ke presiden, harus ditujukan ke kepala badan otorita IKN, ditujukan ke bank-bank yang mendanai proyek itu gitu. Nah, yang pertama perlu kita pikirkan adalah gimana strategi kita membangun jaring pengaman bagi teman-teman pejuang di level tapak. Tujuannya adalah memastikan warga, pasukan merah atau teman-teman pendamping itu merasa terlindungi atau merasa aman untuk menyuarakan hak-haknya gitu. Karena kalau mereka tidak merasa aman, itu kan ancaman kriminalisasi, intimidasi, kekerasan, dan ancaman tekanan-tekanan psikis kan pasti hampir terjadi. Itu niscaya terjadi pada semua proyek-proyek, apalagi proyek sebesar ini kan. Makanya kita perlu memikirkan ada tim semacam jaring pengaman untuk memastikan teman-teman kalau misalnya ada ancaman kekerasan, ancaman kriminalisasi, tekanan-tekanan, itu ada teman-teman yang bisa mendampingi atau paling tidak bisa menjadi timnya lah, tim hukum atau tim pembela seperti itu. Yang kedua, kita perlu juga memikirkan advokasi pokok perkaranya, ya. Karena sejauh ini kan yang saya dengar ya, yang saya amati, isu IKN dan sekitarnya dan kawasan-kawasan pendukung IKN itu seolah-olah tidak jalan, seolah-olah seolah IKN itu tiarap gitu. Jadi tidak menjadi lagi atensi publik sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Nah, padahal berdasarkan cerita teman-teman warga ini malah makin beringas kan. Justru itu luput dari perhatian publik dan perhatian teman-teman aktivis gitu. Nah, sehingga menurutku harus kembali diatensi, kita ngumpul lagi. Misalnya setelah ini, yuk kita ngobrol lagi, konsolidasi bersama. Kalau perlu konsolidasi nasional melalui Zoom kan. Melalui Zoom ini bisa mempertemukan kita ngumpul untuk membahas strategi perlawanan kita. Nah, di sini kan ada banyak teman-teman ya dari elemen-elemen organisasi. Misalnya YLBHI bisa fokus di sektor hukumnya, litigasinya. Kalau ada warga ditangkap, itu kita bisa bantu. Ada pelanggaran-pelanggaran hak atas tanah, pelanggaran hak atas lingkungan hidup terkait hukumnya. Nah, itu YLBHI bisa bergerak gitu.
Nah, kalau terkait lingkungannya, misalnya ada walhi, terkait melihat mata rantai keuangan proyek ini ada yang komen ya, Mbak Nabila, ada dari Market Force, dan saya pikir masih banyak teman-teman lain yang punya modal dan kekuatan masing-masing gitu, bisa berkontribusi untuk kasus ini gitu. Nah, persoalan apakah ini akan berhasil? Ya, saya pikir tidak ada yang bisa menjamin ya. Yang bisa kita lakukan adalah semua elemen yang punya visi yang sama, masing-masing memberikan kontribusi yang nyata berdasarkan mandat organisasi, dan itu kita akan bergerak dalam satu advokasi bersama. Gitu. Saya pikir kalau kita bergerak bersama dengan kekuatan kita masing-masing, itu akan lebih mudah gitu, ketimbang membiarkan warga berjuang sendiri. Gitu. Nah, dari cerita-cerita warga dan cerita dari Pasukan Merah, saya pikir ini sudah menjadi pendorong kita, menjadi energi kita untuk lebih memberikan atensi, membangun solidaritas bersama, konsolidasi dan bergerak bersama. Kalau misalnya warga ingin aksi di Kaltara, ya kenapa tidak kita backup juga aksi di Jakarta. Jadi aksinya ada di dua kutub, aksi di Tapak dan aksi di Jakarta. Nah, atau misalnya tadi ada bahasa-bahasa mediasi atau roadshow ya. Nah, kenapa tidak? Misalnya kalau ada kesepakatan warga ke Jakarta, kita bikin konferensi pers bersama. Setelah itu kita roadshow ke media-media, roadshow ke Kompas, ke Tempo, dan kita roadshow ke lembaga-lembaga negara, ke Menteri ATR, BPN, ke Komnas HAM, ke Ombudsman, kalau perlu ke DPR, kita ribut kepung Jakarta lah bahasanya, warga geruduk Jakarta, dan didampingi oleh teman-teman pendamping organisasi yang tentunya punya basis di Jakarta. Gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Izin, saya sampaikan lagi, Pak. Itu yang maksud saya dari tadi itu, Pak. Kalau memang bisa itu dibuat jejaring gitu dan bergerak secara nasional, itu sangat bagus. Karena tadi Bapak bilang, jangan lihat hasil. Saya pikir pasti berdampak positif. Masyarakat akan berani. Nah, ini barusan 1 minggu yang lalu, saya mendampingi teman-teman kepala adat dari Mangkupadi. Saya ketemu gubernur langsung dengan mereka, mau jual lahannya. Nah, gubernur katakan, ada 1.200 dana yang dari Adiro mau masuk, saya tidak mau pulang. Saya akan pasang badan buat masyarakat agar diganti sertifikatnya ini, kata gubernur. Baru 1 minggu yang lalu. Tetapi di luar terjadi penangkapan. Itu kan tidak ambivalen tuh. Tapi di pertemuan langsung ada apakah berkaitan dengan dekatnya 2024 mengatakan begitu di dalam ruang beliau, kita tidak tahu, akan membackup pasang badan, pasang nyawa untuk masyarakat. Wah, bagus banget nih ceritanya kalau begitu kan di dalam ruangan. Tapi di luar ruangan, itu ternyata penangkapan. Nah, ini banyak juga yang terpaksa mau beri lahannya, ada juga yang memang mau ganti rugi, jadi terpecah juga pandangan masyarakat di Mangkupadi sampai Kampung Baru itu. Nah, oleh karena itu saya setuju kalau bikin jenjang perlawanan seperti itu dari pusat sampai ke bawah, sehingga ada advokasi di bawah sampai ke atas. Ini gaungnya bukan nanti menyatu, ada investigasi di lapangan supaya masyarakat ini banyak kan yang masyarakat mau nyerah lahan karena takut saja gitu loh. Karena takut saja. Tapi ketika ada lembaga-lembaga LBHI, Jatam dan seluruh lembaga yang lain itu masuk, mereka akan berani. Mereka akan tahu sadar hak-haknya begitu. Nah, saya setuju dengan narasumber yang terakhir Pak Edi ya, dengan narasumber yang lain, supaya dibikin kalau memang boleh berdasarkan tupoksi masing-masing lembaga, kita gerak bersama ini, baik dari IKN, PLTA Sungai Kayan maupun di KIPI gitu. Sangat bagus itu, saya setuju sekali. Terima kasih. Izin Pak, dari Pasukan Merah mau sampaikan. Jadi singkat Pak. Singkat, padat. Oke. Jadi saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Haling dari Mangkupadi. Memang proses sudah kita jalankan dari bawah dulu, kita tidak bisa langsung ke atas supaya kita tidak disalahkan.
strategi yang dipakai oleh pasukan merah, kita sudah mulai dari bawah. Dan ini akan kami lakukan sekarang ini. Kami ingin dibantu bentuk tim perumus, tim pengkaji, dan tim survei. Kemudian kami langkah terakhir, kami harus demo langsung ke Istana Presiden atau seperti yang disampaikan teman-teman, langsung ke DPR RI. Kami pejalan kaki, kami demo di jalan, kita minta bantuan teman-teman untuk menghadirkan media massa. Kita bersuara di Jakarta, kami demo jalan kaki. Pasukan merah, Serdaduk Adat, Regan Tatau akan bergerak dengan sancutnya, menandakan ciri khas adat tradisional, adat budaya kita yang ada di Kalimantan ini. Jangan sampai adat kita, citra kita hancur karena ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga harkat martabat kita sebagai anak daerah di sini diporak-porandakan oleh kepentingan-kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai budaya serta tradisional kita, tradisi kita yang ada di sini diporak-porandakan orang. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga bersengat kajubata. Harus. Itulah tanda pasukan merah. Maju terus, kita akan bertemu di Jakarta. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penyampaian dari pasukan merah juga. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tangkap bahwa kita harus adakan forum konsolidasi begitu, bagaimana strategi kita terhadap isu yang berkembang hari ini di kawasan industri di Mangkupadi, karena banyak sekali kasus-kasus yang kemudian belum barangkali belum sempat kita dalami begitu. Nah, saya tik ini ada Kang Maman, bagaimana kemudian menanggapi apakah kita yang fasilitasi kembali untuk agenda konsolidasinya, bagaimana kemudian strategi advokasinya begitu. Ditanggapi dulu Kang Maman. Ya, terima kasih Pak Nasrul memberikan waktu kesempatan. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah menyampaikan atensi pernyataan maupun pertanyaan dari tadi, bahwa memang betul kita harus ada satu gerakan bersama Kaltim Kaltara, kemudian bisa terkoneksi di Jakarta atau di pusat, supaya suara kita, suara masyarakat pedalaman, suara orang tertindas, suara orang yang dikriminalisasi itu terdengar. Memang saya sepakat dengan konsolidasi nasional, tetapi jangan lupa juga bahwa tadi sudah disinggung oleh Bung Edi ya, bahwa kita juga perlu sebagai personal maupun lembaga itu ada jaring pengaman gitu Pak. Karena kita sebagai pendamping atau mengadvokasi sebuah kasus itu juga penting untuk diperhatikan gitu. Maka kita konkretkan saja bahwa diskusi kita malam ini ditindaklanjuti di beberapa minggu ke depan gitu, untuk kita bangun komunikasi dengan teman-teman nasional. Tak lupa pula juga nanti kita bisa kontak dengan teman-teman yang lain di daerah ya, di Bulungan maupun di Kaltim gitu, Kaltim Kaltara lah. Mungkin itu tanggapan dari saya dulu, Mas Nasrul. Saya sepakat dengan konsolidasi nasional atau gerakan bersama supaya kita bisa didengar suaranya. Tapi kita harus konsolidasi dulu, kita harus bersatu dulu di tingkat bawah. Dan data itu juga harus kuat gitu. Data, karena itu penting untuk kita bisa bicara atau bisa bersuara. Mungkin terima kasih.
Oke, terima kasih Kang Maman atas penyampaiannya bahwa memang kasus ini sudah ketemu titik terangnya bahwa ini memang hal yang bermasalah begitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian nanti agenda konsolidasi daerah, regional bahkan nasional begitu kita agendakan bersama. Nah, saya pikir ini juga menjadi Mungkin Bung Wahyu barangkali ada masukan. Oh, siap, ada Bang Wahyu ini dari, silakan. Sudah cukup Bang banyak Wahyu. tadi, tinggal langkah konkretnya. Satu, di tingkat bawah teman-teman relatif sudah terkonsolidasi, walaupun saya bilang saat ini, karena begitu yang kita hadapi uangnya banyak. Kita ini orang-orang tahan parang belum tentu tahan uang, bahaya itu. Nah, tapi lebih penting dari itu sebenarnya juga harus dipahami hampir semua proyek yang di Kalimantan Utara yang kita hadapi sekarang ini, problemnya dari Jakarta. PLTA Jakarta. Dan hampir rata-rata juga bagian dari skema proyek yang dikenal dengan Belt Route Initiative. Proyek yang langsung ataupun tidak langsung bagian dari investasi Cina. Itu mungkin yang penting dipertimbangkan. Momentum politik bisa jadi peluang atau sebaliknya juga. Karena semua orang sedang ingin menabung untuk, khususnya yang politisi-politisi Jakarta ini, untuk masuk di 2024. Itu mungkin yang harus dipertimbangkan. Saya kira pertemuan selanjutnya begitu, tadi Ketua Edi sudah sampaikan dalam konteks hukum bisa dibantu oleh teman-teman YLBHI, teman-teman Walhi di konteks lingkungan hidup, nah, tinggal gerak bersamanya karena kita tahu makin tidak segera kita melakukan tindakan terlalu banyak nanti korbannya. Itu termasuk juga bukan hanya dengan Kalimantan saja ya. Kasus PLTA di mana-mana kerap kali yang digusur ya janjinya selalu bagus, tapi pasca itu bahkan berpuluh tahun kemudian seperti Kedung Ombo begitu, salah satu wilayah trans yang orang-orang dipindahkan dari Kedung Ombo, salah satu wilayah yang banyak hidup di garis kemiskinan. Penting diketahui juga KIPI dan KIHI sebagai proyek strategis nasional, nama-nama besar politik berkumpul di situ. Ini nggak akan mudah, tapi setidaknya kalau kita nggak segera sekarang, makin besar kita akan makin sulit menghadapinya. Itu sih. Hal lain sebenarnya kalau di Jakarta jangan hanya bayangkan saja dalam konteks menekan politik ke pengambil kebijakan, banyak juga yang bisa dimintain dukungannya. Ada saudara-saudara PGI, KWI teman-teman yang di Kristen atau Muhammadiyah, NU diminta juga untuk bersikap soal ini. Jadi ke Jakarta juga dalam konteks menambah besar perkawanan dan aliansinya. Itu sih Kang Maman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Wahyu. Oke, terima kasih Bang Wahyu tadi sudah menjelaskan juga untuk bahwa kita terus bergandengan tangan karena ini bukan kemudian hal yang kecil dan orang yang kecil yang kita hadapi bersama, maka karena kita bersatu maka kita akan kuat gitu. Langkah konkretnya nanti bisa kita fasilitasi barangkali di minggu-minggu berikutnya ya dengan agenda konsolidasi bersama. Nanti selanjutnya kita akan buat begitu forum diskusinya atau forum konsolidasinya bersama gitu. Karena harapannya memang seperti dibilang Bang Wahyu tadi, ketika kita lambat geraknya maka banyak korban yang akan bertambah begitu. Mungkin ada lagi penyampaian dari Bang Rian. Silakan Bang Rian. Iya, terima kasih moderator. Mungkin sedikit mau tanya lagi nih kelanjutan dari ini Pak Ari gimana ya? Mungkin itu ada
keluarganya juga yang mungkin ada penyampaian. Terima kasih. Oke, mohon maaf. Mungkin Ibu Suryani bisa menambahkan sekarang gimana keadaan Pak Aris yang sekarang lagi di rutan Tarakan begitu. Karena beberapa informasi terakhir bahwa beliau sempat ditahan di Polresta Bulungan, kemudian dibawa ke Tarakan. Nah, hari ini kan kemudian menjadi masalah begitu, karena tidak ada sebab ini dipindahkan karena susah untuk mengakses ke Tarakan gitu. Mungkin bagaimana Bu Suryani bisa menjelaskan terhadap apa yang menjadi masalah di proses penanganan hukum begitu. Mohon izin moderator, saya mewakili dari dari Pak Aris yang diberikan kuasa. Sejauh ini proses tentang kasusnya Pak Aris ini sudah P21 dan kemudian kita sudah siapkan pengacara. Tinggal tunggu waktu sidangnya kapan, sidang pengadilan. Tinggal itu yang kita tunggu. Kemudian harapannya semoga Pak Aris ini dibebaskan dan kita akan tuntut balik pihak pelapor yang sudah mengangkat kasus ini. Nah, itu mungkin yang dari kami. Kemudian ironisnya permasalahan ini, kita pihak terlapor selalu diintimidasi, selalu diinterogasi, sementara kita dari pihak kita ini tidak pernah ketemu kepada si pelapor. Nah, ini ada apa di balik ini? Nah, yang diharapkan keluarga yang lalu-lalu, dari pihak keluarganya ini meminta dipertemukan dengan pihak pelapor. Tapi sampai sekarang ini tidak pernah dipertemukan oleh pihak aparat ataupun dari pihak kejaksaan. Nah, oleh sebab inilah kami menganggap ada satu kejanggalan di dalam kasus ini. Ada apa sebenarnya? Salahkah kalau kita ini menuntut keadilan? Salahkah dari pihak keluarga ini mencari di mana tempat pendamping atau yang bisa mengawal kasusnya ini? Nah, oleh sebab itu Pasukan Merah mendamping keluarga besar Pak Aris, beserta kita siapkan pengacaranya untuk menangani masalah kasus ini. Nah, sampai saat ini, setelah ini menjadi tahanan jaksa, dan kita tinggal tunggu kapan sidangnya. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan dulu untuk informasinya. Lebih kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum closing dari narasumber untuk menyampaikan beberapa langkah begitu untuk konsolidasi terakhir nanti kita agendakan di minggu-minggu berikutnya. Mungkin masih ada tambahan dari keluarga atau Pak RT barangkali masih bergabung. Sudah ini ya. Oh, sudah tidak bergabung. Mungkin Pak Haling bisa masih ada informasi barangkali masalah terhadap di sana selain Pak Aris tadi yang mungkin urgent dilakukan dalam waktu dekat begitu. Ya, saya menambahkan sedikit, Pak. Jadi gini. Ini permasalahan intimidasi, Pak. Masalah kayu ditangkap, lahan yang diminta oleh pihak kepolisian. Jadi pada tahun lalu, 2022, ada seorang teman, ini orangnya Pak. Itu orangnya ditangkap
membawa kayu menuju ke Kampung Baru. Begitu dia di perjalanan, dia diambil oleh orang Polres. Sesampai di Polres, bisa Bapak tang bebas, yang penting lahannya dibebaskan oleh ke PT Kiki. Rekaman ada Pak, bukti ada sama saya. Bahkan sampai sekarang yang mengintimidasi itu oknumnya masih ada di Bulungan. Nah, mungkin itu saja Pak. Mungkin nanti bisa langsung ditanggapi barangkali dari YLBHI, Bang Edi barangkali bisa kasih masukan atau saran bagaimana kemudian langkah-langkah litigasinya yang harus ditempuh begitu. Bang Edi. Halo Bang Edi. Bang Edi. Mungkin ketiduran sudah Pak, udah malam. Ada lagi Pak, mohon izin Pak ya, mohon maaf nih Pak Moderator. Ada lagi yang hal yang betul-betul silakan Pak. Saya lihat di Mangkupadi itu, ini kasus asusila. Ini pernah dibayangkan. Itu asusila ada penanganan yang serius. Bahkan ini sampai terjadi pemecatan terhadap keluarga yang terkena asusila ini. Betul kan nih Pak Halim? Jadi ceritanya dikonfirmasi. Ini juga salah satu kasus yang perlu kita angkat. Masalah asusila ini terjadi di dalam perusahaan itu. Konon ceritanya itu manajer perusahaan itu ada bermain selingkuhan lah dengan tukang masaknya sendiri. Nah, sementara tukang masaknya ini punya suami bekerja di perusahaan itu. Gara-gara ini suaminya dipecat. Betulkah begitu Pak Halim? Oh, kalau masalah itu kurang paham saya Pak, karena lama saya enggak aktif di lapangan di Kampung Baru. Oh iya, ini terjadinya di Kampung Baru. Oh iya, Kampung Baru, baru-baru ini Pak ya? Sudah lama itu. Oh, Pak Halim sendiri enggak tahu, saya duluan tahu ini. Iya, mantap. Ya, ini Pak, ini kayaknya macam diredam. Betul. Disembunyikan. Nah, ini bayangkan sudah sampai terjadi kriminalisasi asusila terhadap masyarakat, ada penindasan, ada intimidasi. Itu sudah terjadi semua di perusahaan itu. Nah, pertanyaannya apa sikap kita dengan terjadinya hal-hal seperti ini? Nah, itu satu. Kedua, kasusnya Pak Aris ini Pak, ada yang saya lupa saya sampaikan. Bahkan dari oknum jaksa itu ada upaya suap, minta daripada keluarga Pak Aris ini bisa kita proses atau bisa kita ringankan atau bebaskan seperti apalah dia punya kasus ini, asal bisa menyediakan uang 50 juta. Itu ada Pak rekamannya. Rekamannya ada itu. Nah, ini supremasi hukum kayak apa seperti ini? Sudah orang susah, disusahkan lagi. Nah, oleh sebab itulah saya mengapresiasi sekali dengan adanya meeting Zoom begini. Saya minta bantuan pemikir-pemikir. Kita bikin kita bentuklah satu wadah yang bisa membuat konsep, rumusannya seperti apa. Untuk apa kita buang-buang waktu di sini berbicara panjang lebar tapi tidak mempunyai solusi. Nah, yang kita harap sekarang ini solusinya seperti apa, langkah apa yang harus kita jalankan. Nah, ini yang dari pasukan merah tidak ada cara lain, tidak bisa lagi dari bawah kita langsung ke atas. Kita akan demo ke DPR RI, pasukan merah akan menggunakan
pakaian kebesarannya demo ke DPR RI, bahkan bisa ke Istana Negara. Siap, Itu yang siap. akan kami lakukan. Tolong Mangkupadi tolong dibantu. Kita akan ketemu nanti. Siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf banyak bicara ini. Oke, terima kasih Pak. Mungkin terima kasih. Saya pikir sudah panjang lebar juga dijelaskan terkait dengan masalah. Tinggal bagaimana langkah-langkah yang akan kita ambil terhadap beberapa persoalan yang sudah disampaikan tadi. Nah, barangkali untuk sebelum kita akhiri ya pertemuan kita atau Zoom meeting kita, untuk selanjutnya nanti kita akan konsolidasi bareng. Mungkin ada closing statement atau harapan, bahkan saran barangkali yang bisa disampaikan oleh tadi Bang Edi, masih bergabung? Dari saya cukup sih, ditunggu aja kapan waktunya kita ngobrol satu putaran lagi untuk konkretkan diskusi kita malam ini. Terima kasih kawan-kawan. Salam warga dan teman-teman pasukan merah. Oke, siap. Terima kasih Bang Edi. Mungkin dari Bang Seni Ahmad, Jatam, gimana Bang? Masih bergabung? Bang Seni Ahmad? So, kita lanjut dari Walhi, gimana Bang Satrio? Bang Satrio masih bergabung? Ya Bang. Oke, siap. Saya cukup sih. Yang penting nanti dikonkretkan aja. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan secara bersama supaya ada tekanan yang lebih meluas dari kasus ini, itu aja. Oke, nanti kita akan buat konsolidasi kembali Bang ya. Mana aja Bang ya? Sip. Oke, siap. Ya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin bisa diaktifkan semua kameranya barangkali. Iya. Foto bersama ya? Ya, kita foto bersama. Oke, diaktifkan semua kameranya. Oke. Gue ada Pak Yohanes ya. Oke. Sudah ngantuk-ngantuk semua? Sudah jam berapa nih? Sudah foto sudah. Oke, sudah. Oke, terima kasih kami ucapkan dari penyelenggara. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada khilafan.